ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna. Pagi hari ini Dialog Interaktif Hai Bali Kengken kembali hadir untuk Anda yang mendengarkan melalui frekuensi FM 97,9 101,2 MHz, AM 1080 kHz dan juga melalui RRI Digital, serta Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suarmawan SSTP MM. Om Swastiastu, Rahajeng pagi untuk Pak Kadis. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng, Mbak Irna dengan seluruh pendengar radio RRI Singaraja dimanapun berada. Dan tidak lupa saya sampaikan juga semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Swaha. Dan Bapak nggak sendiri ya. Bapak lagi ditemani juga nih pagi ini oleh salah satu staf jaringannya itu. Ini karena masih muda sambalnya beli aja ya. Beli Gede Adi. Selamat pagi Beli. Terima kasih sudah bisa hadir juga pagi hari ini. Nah ini Bapak, kita akan membahas terkait topik pagi hari ini, strategi pemerintah atasi blank spot di Buleleng. Karena memang seperti yang diketahui juga dari masyarakat bahwa hitungannya kan Kabupaten Buleleng ini kondisi topografinya ya yang sulit dijangkau oleh jaringan sinyal. Nah, seperti apa nih Bapak Kadis? Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan dan juga kepada seluruh pendengar radio RRI. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan juga bahwasanya terkait dengan penanganan blank spot yang ada di Kabupaten Buleleng ya. Ini sebenarnya sebuah isu atau permasalahan yang klasik ya. Namun seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman dan perkembangan juga digitalisasi yang semakin pesat juga, saya mengamati dan saya yakin sekali bahwasanya sampai dengan saat ini perubahan-perubahan itu sangat-sangat signifikan sekali yang terjadi di Kabupaten Buleleng, dan kedepannya saya tambah yakin lagi bahwasanya kita bisa mengatasi kekurangan-kekurangan yang kita miliki tersebut. Ya, memang topografi kita memang di Kabupaten Buleleng itu memang cukup challenge ya, cukup menantang dan berbeda jauh dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Bali, apalagi kita merupakan kabupaten yang paling terluas ya di Bali ya. Tidak salah juga dengan namanya Bumi Den Bukit ya. Buminya itu atau daerahnya itu memang ada atau banyak bukitnya. Saya pertegas lagi, bukan hanya satu bukit saja, tapi berbukit-bukit, di balinya bukit masih ada bukit lagi. Nah, itu yang menyebabkan kondisi di Kabupaten Buleleng itu memang ada beberapa titik-titik blank spot yang cukup menjadi perhatian khusus di kita di pemerintah Kabupaten Buleleng, termasuk juga di pusat. Nah, terkait dengan hal itu kita sudah banyak sekali melaksanakan terobosan-terobosan, baik itu melalui pusat, baik itu melalui provinsi, termasuk juga kita di diri kita sendiri atau di pemerintah Kabupaten Buleleng. Karena sinergi di ketiga institusi di pemerintahan ini sudah tentu harus kita lakukan untuk bisa mengetaskan blank spot yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang pertama, yang dari pusat, kita melalui Kementerian Kominfo kita mengusulkan beberapa titik-titik blank spot, termasuk sekarang juga kita bersurat ke desa-desa ya. Sampai berkali-kali kita bersurat ke desa-desa untuk bisa membantu menentukan titik-titik blank spotnya, termasuk juga titik koordinatnya. Kita juga minta data di sebelahnya, apakah ada tower atau tidak, apakah ada jaringan atau tidak, apakah di sana apa yang kuat jaringan selulernya. Itu juga kita minta datanya, sehingga nanti kita kaji dan evaluasi untuk bisa kita ambil sebuah keputusan
apa yang langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kemudian kita juga memohon bantuan kepada pemerintahan dengan pemerintah juga memberikan bantuan titik free wifi atau jaringan internet gratis yang diberikan oleh pemerintah pusat. Itu di salah satu instansi kesehatan. Ya. Dan selanjutnya lagi untuk di provinsi. Nah, kita bicara provinsi kita mendapatkan bantuan keuangan khusus. Ya, bantuan keuangan khusus di mana kita diberikan keleluasan untuk menentukan titik-titik free wifi diberikan kepada sesuai dengan juknis. Satu adalah kepada desa adat. Ya, desa adat. Kemudian yang kedua diberikan kepada fasilitas kesehatan. Misalnya puskesmas, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah daerah tujuan wisata, ya, daerah DTW. tujuan wisata. Apalagi yang nanti DTW-nya itu ada proses distribusinya itu adalah melalui sistem e-ticketing yang membutuhkan jaringan internet. Nah, ini kan juga membantu digitalisasi, membantu juga sistem keuangan yang ada di daerah tujuan wisata tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir adalah fasilitas-fasilitas umum. Ya. Fasilitas umum. Nah, itu kita mendapatkan bantuan sebanyak 297 titik. 297 titik tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng. Jadi, saya yakinkan dan saya jamin bahwasanya di setiap desa itu pasti sudah ada yang namanya titik free wifi. Minimal satu. Ya, karena jumlah desa adat kita jumlahnya 169. Sedangkan jumlah desa kelurahan kita adalah 148. Nah, berarti dari desa itu saja berarti sudah terpenuhi masing-masing desa minimal sudah ada satu. Itu yang pertama. Belum lagi kalau desa tersebut memiliki DTW. Tambah lagi satu. Belum lagi seumpama yang desa tersebut memiliki puskesmas. Tambah lagi satu. Sama fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya urgent dan layak untuk diberikan bantuan free wifi. Nah, itu dari pemerintah Provinsi Bali. Nah, lanjut kita dengan ISP ya, dengan provider yang berinvestasi di Kabupaten Buleleng. Jadi kita melakukan kerjasama, artinya kalau mereka sudah berinvestasi kita di Kabupaten Buleleng, selayaknya atau sepatutnya mereka juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat kita yang ada di Kabupaten Buleleng. Kita membuat sebuah kesepakatan, ya, itu MOU, perjanjian kerja juga dengan mereka, termasuk juga kesepakatan kerjanya mereka memberikan ada dua ISP yang memberikan bantuan free wifi, ya, itu 64 titik free wifi yang tersebar di Banjar-Banjar. Ada berarti, di Banjar-Banjar ada 64 titik itu. Itu lumayan berarti ya, lumayan. Itu makanya itu salah satu kontribusi mereka karena mereka berinvestasi di Kabupaten Buleleng. Jadi mereka memberikan titik free wifi ke beberapa masing-masing Banjar yang sudah tentunya yang ada jaringannya mereka. Yang belum ada tentu mereka nggak bisa berikan bantuan. Angkat tangan lah ya. Ya itu mereka berikan. Nah, kemudian di salah satu penyedia juga memberikan yang namanya wifi corner. Ada dua, termasuk juga bangunannya itu terdapat di Taman Bung Karno, bisa lihat di sana ya, wifi corner. Kemudian di Pelut PLUT miliknya di Seperindak Koperasi ya. Di Banyuasri itu ada juga, ada bangunannya juga di sana. Di sana juga titik wifi-nya. Nah, selanjutnya di Kabupaten Buleleng masih ya dalam menangani blank spot sebelumnya ini, di tahun sebelumnya, karena kesulitan dari teman-teman provider itu untuk membangun sebuah jaringan ya, karena untuk menggelar sebuah kabel atau fiber optik itu membutuhkan investasi yang besar, bukan hanya puluhan juta, bisa ratusan juta untuk bisa membangun sebuah infrastruktur untuk memberikan layanan internet di sebuah wilayah tertentu ya, karena saya bilang tadi kan daerahnya cukup ekstrim ya, berbukit-bukit dan juga sangat sulit untuk jangkau. Nah, kita beberapa desa kita berikan bantuan ya melalui anggaran di kita, kemudian mereka itu kita berikan internet gratis terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya kita meminta kepada
desa tersebut untuk dia melanjutkan. Nah, kita hanya membangunkan jaringannya dan berikutnya mereka melanjutkan. Kita tidak lagi memberikan di tahun ini, namun mereka tinggal melanjutkan karena jaringan sudah ada, tinggal melanjutkan saja. Dan yang masih lagi 2 ya. Lagi satu lagi adalah di kita pun juga memberikan beberapa titik-titik free wifi ya dari kabupaten itu, seperti di Taman Kota, itu di Pasar Senggol Taman Kota juga ada. Kemudian di Bung Karno juga ada. Kalau Bung Karno itu hampir ada berapa? 1, 2, 3, hampir 4 titik di sana. Ya, 4 titik termasuk juga dengan wifi corner yang ada bangunannya itu. Nah, termasuk juga di Yowana Asri juga ada. Tapi itu diperuntukkan hanya untuk support CCTV-nya. Karena itu kan taman bermain anak. Jadi orang tua diharapkan jangan bermain HP, tolong awasi anaknya. Jadi kita berikan support internet untuk mensupport CCTV untuk mengawasi putra-putri anak-anak tersebut. Itu beberapa hal yang kita lakukan, upaya-upaya yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa tingkatkan kembali sehingga nantinya akses internet sebagai penghubung nanti masyarakat untuk mengakses sesuatu itu bisa tercapai. Termasuk saya tambahkan lagi satu ya. Pada saat acara-acara auto insidental di mana dari pemerintah termasuk juga instansi vertikal lainnya membutuhkan jaringan internet, kita mensupport sepanjang itu masih dalam jangkauan kita. Ya, misalnya ada acara besar, kita support dengan internet. Ya, acara-acara HUT kota, acara HUT RI, acara-acara kementerian yang seperti itu, sepanjang ada jaringan atau kita memiliki akses kerjasama dengan beberapa provider, kita pasti akan support seperti itu. Ya. Baik, itu baru awalnya saja yang lumayan sudah jelas sebenarnya ya disampaikan oleh Pak Kadis. Nah, namun nanti saya akan bertanya dengan Bli Gede Adi nih terkait dengan jaringan. Tadi kan sempat juga ya permasalahannya adalah di jaringan. Tapi kita break dulu setelah yang berikut ini. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Yas, unduh film-film bagus di mana ya? Unduh, gak gaul. Download, gitu dong. Ya ampun, tahu nggak sih bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya. Iya. Sekarang nih, aku bantuin kamu unduh film yang oke-oke ya. So sweet. So sweet sih so sweet, tapi kaki aku kamu injek nih. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, dan juga untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kita masih bersama dengan Pak Kadis Kominfo Santi dan bersama Bli Gede Adi. Nah, ini kan tadi terkait dengan jaringan ya Bli Gede, mungkin bisa diceritakan pengalaman selama ini nih, terutama yang mungkin baru-baru terjadi, seperti apa nih terkait jaringan? Terima kasih Mbak atas waktunya. Pengalaman yang pribadi selama di bidang internet, seperti kemarin di waktu pemilu serentak kami sampai
ke pelosok nike gininya TPS-nya bawa modem akses point nike yang bawa karena belum ada infrastruktur kabel fiber yang masuk sampai ke TPS. Jadi kita membawa nike beberapa perangkat seperti modem akses point untuk supaya agar di TPS itu ada jaringan internet sampai kita sampai naik pohon untuk mencari sinyal yang terkuat gitu. Naik atap rumah. Naik atap seperti itu, Pak. Luar biasa ya. Berarti tantangan juga termasuk gitu ya. Untuk membantu pemilu waktu itu ya. Ya, tantangan sekali itu. Tapi senang ya, happy. Ya seneng. Memang saya orangnya suka di lapangan, Mbak. Oh oke. Berarti memang kalau pengalamannya cuma hanya itu saja dari Beli Gede sendiri ya. Tapi kalau menurut Beli Gede untuk mencakup semuanya di Kabupaten Buleleng udah jaringan udah lah ya. Udah lah ya sebenarnya ya. Udah semua. Tinggal gimana kita masyarakatnya menikmatinya ya. Tinggal menikmati aja. Oke, baik. Dan merawat perangkatnya aja sih, Pak. Nah, ini catatan poin ya karena memang menjaga itu lebih susah. Jadi jangan sampai menyanyiakan kesempatan itu. Yang maksudnya memang udah dikasih kebijakan, pelayanan, dan itu gratis pula. Gratis, Mbak. Kenapa nggak dimanfaatkan dan juga dijaga gitu, dirawat. Oke, mohon maaf Pak Kadis, kita langsung bisa sharing ya dengan pendengar dan pemirsa kami. Silakan. Melalui line telepon 0362246644 atau melalui WhatsApp kami 081139999790. Ini terkait dengan, sekali lagi, untuk Anda yang mungkin pernah mengalami hal yang kurang menyenangkan terkait dengan blank spot. Mungkin bisa di-sharing juga mungkin di daerah mana untuk Anda yang mengalami blank spot tersebut, bisa disampaikan oleh Pak Kadis. Namun yang saya terima dulu sebentar, selamat pagi untuk G Putri Seririt, Rahajeng Semeng, selamat tugas untuk Pak Kadis dan juga Sirenike. Ya, ini adalah salah satu stafnya Bapak ya, yaitu staf jaringan, itu Bapak Gede Adi. Sukses selalu. Kalau saya sudah merasakannya karena saya tinggal di kota, itu saja. Terima kasih. Lanjut lagi. Selamat pagi tiang kakek gaul Pak Kadis. Kecamatan Busung Biu, kami di Kedis gitu ya kalau nggak salah. Letaknya di bawah apa ini tulisannya? Ketikannya sangat susah sekali kakek gaul, mohon maaf. Saya di Busung Biu, Kedis gitu ya. Letaknya di bawah, susah banget wifi-nya gitu ya kalau nggak salah. Sinyalnya blank spot terus. Atas perhatian Pak Kadis, terima kasih. Kalau tidak salah sini Desa Kedis kalau tidak salah ya, Busung Biu. Betul nih ya? Mohon maaf Pak kakek gaul kalau memang salah. Ini karena dikasih titik terus, di titik gitu. Terima kasih. Saya akan sapakan penelpon pertama pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, nang beot nggih? Swastiastu. Tidak salah. Nggih. Ingat kali ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin disampaikan? Pak Kadis ya. Nggih. Tapi sudah dipasarkan ya. Tapi kalau saya katakan ini rumah, tapi 14 satu dusun sekali ini. Ya, mungkin sampaikan jaringannya di rumah mana biar Bapak di Mayong Pak Kadis. Mayong nggih, biar tahu Bapak Kadis. Kalau desa Mayong sudah dijalankan apa? Tapi saya di pedalaman Pak Kadis. Jadi posisinya di Pohasem dulu. Kalau ke Mayong masuk terus ke dalam, kan ada jembatan yang suram tuh, masuk ke timur ya. Apakah itu sudah ada di pasar, ada Banjar Taman tuh, Banjar Taman Desa Mayong posisi saya. Saya tanyakan di sana sudah ada pasangan jaringan untuk, di sana kan ada pemilihan kemarin DPS sana kan, DPS. Nah, kalau di rumah ini, kalau di kota kegampang ada yang selain itu ada CCTV, ada wifi dan sebagainya nih. Tapi kalau rumah pribadi saya nih kok kiranya kok sulit ya masang CCTV maupun sarana wifi ini. Kira-kira bisa Pak ya? Ini itu aja tanyaan saya. Saya kepingin masang CCTV ini. Termasuk dengan WC ini di rumah saya ini. Kemana nih saya untuk berlangganan itu?
mohon petunjuk Pak. Terima kasih Om Santi. Nggih, Om Santi Om. Suksema untuk Nang Beot di Mayong. Ini terkendala dengan ingin masang wifi atau CCTV, tapi ternyata di desa beliau agak susah gitu. Apakah sudah ada di sana untuk jaringannya? Silakan dibantu jawab terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Nang Beot ya. Satu sudah aktif ya, kayaknya menjadi pendengar setia Radio RRI juga ya, Pak Lina ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada yang pertama Indah Putri. ya. Putri ya. Sama kakek gaul nih. Sama kakek gaul yang ya. di Kedis. Jadi kalau memang di kota memang sudah aman ya. Artinya jaringan selain di free wifi itu cukup banyak. Selain dari kita juga dari provider yang lain atau ISP yang lain juga memberikan gratis ya. Karena dia di kota pasti jaringannya cukup banyak dan kuat ya. Nah, kemudian yang menjadi perhatian kita sudah tentu adalah di desa-desa Pak. Ya, desa-desa itu yang banyak membutuhkan support dari kita. Termasuk juga kakek gaul, terima kasih juga sudah memberikan support juga kepada kami. Nah, Pak Nang Beot, saya sampaikan yang pertama, kalau desa Mayong, nah saya punya data, desa Mayong itu cuma ada satu free wifi ya di desa adat ya. Pastikan mungkin tempatnya bisa jadi di LPD, di pura atau di kantor adatnya. Itu sudah pasti sudah ada. Ya. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan jika kesulitan dalam jaringan. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan keinginan untuk memasang CCTV ya, zamannya sekarang zaman IT ya, biar bisa ngecek. Itu syarat pertama itu harus ada jaringan dulu. Setelah itu baru ada perangkatnya. Ya, kalau jaringan internet tidak ada ya sulit kita memantau. Ya, sulit kita memantau, sulit nanti terkoneksi dengan jaringan CCTV tersebut. Nah, terkait dengan hal itu kita sebenarnya bahkan sampai dengan saat ini kita setiap tahunnya juga bersurat ke desa meminta titik-titik yang sekiranya bisa diajukan sebagai titik blank spot untuk bisa kita lakukan tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasi blank spot tersebut. Ya, bisa jadi kita meminta bantuan jika di sana ada mungkin tower yang terdekat ya. Kita lakukan istilahnya dengan optimalisasi. Tolong kencangkan sinyalnya, tolong tembak juga atau radiusnya diperlebar atau diperpanjang seperti itu. Nah, itu kita lakukan juga waktu saat pelaksanaan pemilu. Ya, pemilu ya. Itu yang paling mudah mungkin. Kemudian yang kedua, jika di sana ada tempat-tempat fasilitas umum ya mungkin kita bisa berikan support bantuan free wifi selama itu memenuhi syarat dari petunjuk teknis yang turun dari provinsi. Seperti BS itu peruntukannya untuk siapa, untuk apa saja ya, untuk desa adat, untuk hal-hal yang lainnya. Tapi ini untuk umum, bukan untuk pribadi. Tapi ketika berbicara tentang pribadi, ya saya melakukan pendekatan seperti tadi. Kita minta bantuan kepada seluler terdekat atau provider terdekat, misalnya di sana ada Telkomsel yang kuat, ya saya minta tolong untuk dioptimalisasi dan di sana penduduknya juga cukup banyak, ya sehingga mereka mau melakukan itu. Kedua misalnya ada Indosat, pokoknya kita cek di sana. Nah, di sini peran dari perangkat desa juga perlu untuk melaporkan kepada kita, karena tidak semua titik itu bisa kita jangkau, ya. Kadang di desa ini udah aman, tapi ada di pelosok dusunnya yang belum terjangkau, yang mengetahui tersebut adalah desa. Ya, kita pada kesempatan ini juga mohon bantuan kepada para kepala desa atau perbekal, mohon sekiranya surat kami itu dikaji, kemudian juga kami diberikan data, dibalas dengan memberikan data yang valid. Ya, walaupun mungkin tidak sekarang bisa kita tindak lanjuti, paling tidak kita punya data untuk segera kita kawal, ya, karena proses ini tidak bisa begitu saja, tidak seperti halnya kita membalikkan telapak tangan, tidak seperti halnya kita makan cabai langsung pedas, enggak seperti itu, ya. Jadi kita butuh waktu dan proses, ya. Termasuk halnya contoh ini kita mengajukan 38 titik, itu butuh waktunya 4 tahun. Ya, satu mungkin setengahnya bisa kita lakukan dengan optimalisasi, ya. Yang keduanya memang nggak bisa sekali, jadi harus bangun tower. Harus bangun tower di sana baru bisa. Nah, ada juga hal-hal seperti itu dilakukan oleh Kementerian Kominfo, ya. Ya, dan dananya itu memang dari Kementerian Kominfo, bukan dari kita, karena dananya pasti besar. Itu dan yang bisa menekan provider tersebut, yang bisa mengekspos provider tersebut adalah teman-teman dari Kementerian Kominfo atau di pusat. Seperti itu. Ya. Begitu Pak Nang Beot. Ini tadi masih ada yang terganjal dari Pak kakek gaul di Bakti Seraga.
Jadi Desa Kedis itu letaknya dikelilingi perbukitan Bapak Kadis yang ada di Kecamatan Busungbiu. Mohon petunjuk apakah seperti apa nih? Karena memang di sana juga memang ada sinyal yang blank spot. Itu sih maksudnya. Oke. Terima kasih Kakek Gaul mungkin dari Busungbiu, Desa Kedis. Kedis ya, Yeah. ya sama juga Kedis, mungkin mirip-mirip juga dengan Mayong yang di Kecamatan Seririt. Kedis itu Busungbiu, berdekatan juga ya. Kalau ini Kedis mungkin lebih tinggi lagi posisinya. Lebih, Kami menyampaikan juga sama seperti Pak Nang Beot, itu posisinya pasti sudah cukup berat kalau seumpama itu ada titik-titik yang blank spot. Penjelasannya juga sama. Tolong diajukan melalui desa titik-titik tersebut dengan catatan yang menggunakan atau mengakses itu banyak di sekitarnya. Ya cuman kalau mungkin cuma satu keluarga ya sudah tentu akan jadi pertimbangan itu kan. Karena dari pihak penyelenggara ISP atau provider pasti juga akan berhitung ketika mereka melakukan investasi. Namun jangan khawatir juga kalau seandainya Tower Surya Pada yang dibangun oleh pemerintah provinsi itu jadi, ya itu bisa meng-cover 80% wilayah yang ada di Kabupaten Buleleng. Tinggal tunggu sabar aja gitu. Tunggu sabar aja. Nah, itu milik pemerintah yang sudah tentu nanti harapan kita mudah-mudahan nanti termasuk Desa Kedis itu bisa terjangkau. Ya, jadi banyak jalan, banyak alternatif sebenarnya untuk bisa mengatasi blank spot tersebut. Termasuk juga nanti di dalamnya pasti banyak aksesnya, siaran TV juga bisa dinikmati tanpa harus menggunakan antena khusus atau antena parabola. Seperti itu. Baik, satu lagi nggih Pak Kadis nggih. Ini ada yang bertanya. Selamat pagi Bapak Kadis. Wah, ini semangat selalu untuk kedepannya untuk jaringan-jaringan yang sudah disiapkan. Yang jadi pertanyaan saya tertarik tadi disampaikan oleh Bapak, Bali Smart Island itu maksudnya apa ya? Itu saja, karena saya tinggal di Sawan, lumayan lah, kadang ada kadang enggak sinyalnya. Itu tergantung provider mungkin ya kalau soal itu ya. Baik, terima kasih Pak Kadis penjelasannya dari Bapak Suparte di Sawan. Terima kasih. Ya, Om Swastiastu Pak Suparte di Sawan. Kalau bicara tentang kadang sinyalnya ada, kadang tidak. Nah, ini strategi namanya ya. Ya, cek dulu di sana kartu apa atau provider apa yang yang kuat sinyalnya. Kita cek biasanya kan ada Telkomsel, ada XL, ada Indosat ada IM3, kemudian ada Smartfren kan gitu ya. Itu. Jadi kalau seumpama satu nggak kuat ya lebih baik pakai kartu yang lainnya. Iya, coba lagi yang lainnya itu masing-masing punya gini. Nah, bisa juga membandingkan teman-teman di sana, di sekitar sana lebih banyak menggunakan kartu apa. Dari sana udah kelihatan perbandingannya. Oh, ternyata dia pakai kartu A, B atau C itu misalnya. Silahkan kita menggunakan kartu itu. Itu yang mungkin yang paling ini ya. Kadang-kadang masyarakat nggak ngerti ya. Kita perlu sosialisasi juga kan. Bapak di sini blank spot Pak. Ternyata pengertian blank spot itu tidak ada free wifi. Padahal di sana sinyal itu lumayan tinggi juga. Pakai kartu A tinggi, pakai kartu B tinggi, kayak kartu C juga lumayan gitu. Dia berpikir blank spot itu tidak ada free wifi gitu. Nah, seperti itu. Nah, lanjut lagi kemudian yang di Sawan Pak Suparte tentang BSI. BSI kepanjangan adalah Bali Smart Island. Ya, jadi program pemerintah Provinsi Bali yang diberikan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di Bali ya, untuk membantu atau mengatasi jaringan blank spot. Yang pertama sasarannya adalah tujuannya untuk penguatan desa adat. Ya, makanya yang pertama itu diberikan adalah kepada desa adat ya, membantu rekan-rekan kita yang berkecimpung di adat. Nah, BSI ini juga diproporsikan sesuai dengan jumlah penduduk dan wilayahnya. Ya, kalau kita di Buleleng pas juga lumayan, penduduknya juga banyak ya. Wilayahnya juga cukup luas sehingga cukup lumayan kita mendapatkan bantuan tersebut. Dan untuk titik-titiknya kita diberikan kebijakan untuk menentukan ya, sepanjang itu tidak keluar dari juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Bali itu provinsi Bali, sehingga nanti bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini bisa tepat sasaran. Seperti itu. Baik. Ya, jadi saya sampaikan lagi dengan BSI ini saya jaminkan kepada masyarakat kemanapun nanti pergi di wilayah Kabupaten Buleleng dipastikan ada titik free wifi, dan kita juga punya aplikasinya yang berbasis web. Jadi kalau
kuota saya udah habis gitu misalnya, atau pas dapat free wifi, coba cek di bsi.bulelengkap.go.id. Nah, misalnya saya mau pergi ke Wonogiri, di Wonogiri ada berapa titik, silakan cek di bsi.bulelengkap.go.id sampai kita lihatkan fotonya ada di sana, bangunannya seperti apa kan gitu ya. Kemudian sampai dengan Google Map-nya pun juga kita kelihatan dipandu ke sana. Itu misalnya. Itu ada. Kita sangat permudah sekali. Kita hanya butuh sosialisasi terhadap hal ini. Mudah-mudahan masyarakat tahu terhadap titik-titik atau free wifi yang kita berikan ini supaya nanti bisa dimanfaatkan kepada mereka. Nah, seperti Pak Gede Adi sampaikan tadi, tolong itu perangkat-perangkat kami dijaga dengan baik. Kadang-kadang mungkin gimana ya, ada juga yang rusak, kemudian ada yang sempat hilang, ada dulu. Ya, ada Pak. Ada. Tapi sekarang syukurnya sudah aman nih ya. Sebelumnya ada kehilangan karena kita tempatnya di area umum kan gitu ya. Itu sama-sama kita jaga perangkat milik dari pemerintah atau juga ini untuk diberikan kepada masyarakat di Buleleng ya. Luar biasa. Ini sebenarnya sudah bersyukur sekali ya. Saya kayaknya mulai saat ini nanti kalau misalnya kemana-mana saya langsung cek deh. Aman ya. Aman untuk BSI. Jangan ya, mencari ya. Jangan hanya mencari lokasi. Saya mau ke air terjun ini pakai Google Map. Saya mau cari mall ini pakai Google Map. Nah, sekarang cari free wifi di sini supaya aman. Nah, seperti itu. Baik, kita break dulu Pak Kadis dan Beli Gede. Nanti kita akan kembali membaca WhatsApp kalau memang WhatsApp masih ada, yang telepon kalau memang ada silakan di 0362246644. Kami kembali sesaat lagi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui Indonesia. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Masih di Dialog Interaktif Hai Bali Kengken dan masih tentunya bersama dengan narasumber kami yaitu Kepala Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Suwarmawan SST PMM dan staf jaringan yaitu Beli Gede Adi. Nah ini ada yang bertanya lagi nih Pak Kadis, mohon izin. Pertanyaannya adalah sebentar saya buka dulu.
Selamat pagi Pak Kadis dan tim, luar biasa yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya sudah tercover semuanya ya. Cuman kadang-kadang yang saya rasakan adalah saya orang dari daerah Banjarjawa, dekat sebenarnya karena memang setiap minggu pastinya kita ke Car Free Day. Mohon maaf Pak Kadis, tapi kalau saya bandingkan dengan di RTH, kenapa sinyal wifi free-nya yang di Taman Kota nggak begitu bagus seperti di RTH yang kalau masuk langsung saya mau buka YouTube, mau buka apa lancar jaya. Tapi kalau di Taman Kota kenapa tidak bisa ya? Itu aja sih sebenarnya yang saya tanyakan. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pak Kadi. Semoga kedepannya internet bukan internet aja ya, Kabupaten Buleleng ini terus bisa lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin langsung ditanggapi. Mohon maaf, silakan. Tidak disebutkan nama, cuman hanya saya dari Banjarjawa, gitu saja. Oke, no name. No name nih, mohon maaf nih. Siapa nih? Yang apresiasi. Masukan dari yang bersangkutan, pertanyaan dan juga sekaligus masukan buat saya. Siap. Introspeksi di diri saya sendiri. Nah, sebelum saya lanjut nanti, saya sedikit bercerita tentang di Taman Kota. Di Taman Kota itu ada beberapa titik free wifi. Bukan hanya satu ya, ada beberapa titik free wifi yang sampaikan bahwasanya itu juga bantuan dari salah satu provider penyelenggara seluler dan juga dari kami memberikan free wifi di Taman Kota. Dan titiknya itu saya sebutkan itu dari mungkin ya ada Bisnet Bisnet free wifi, satunya lagi ada yang namanya Bisnet yang memang harus pakai kode. Kalau dia itu memang sudah berlangganan pakai Bisnet, dia bisa masuk ke sana dengan akses internet tak terbatas ya. Tapi dia sudah berlangganan di rumahnya ya, memiliki kode IP untuk bisa dimasukkan ke sana. Tapi kalau free-nya ada juga di sana milik dari Bisnet. Silakan diakses sana. Tapi yang saya sampaikan ya sudah tentu lebih kenceng yang nggak pakai Bisnet. Bukan nggak pakai Bisnet. Yang satunya yang khusus yang ada pakai kodenya. Ya, kalau free wifi-nya tanpa harus memasukkan password itu pasti akan lebih lemah dibandingkan dengan yang satunya lagi. Nah, lanjut bantuan dari kami dari pemerintah Kabupaten Buleleng juga ada 2 berada di posisi gedung tersebut. Nah, itu yang dari Dinas Kominfo Santi Kabupaten Buleleng. Masuk klik tanpa password langsung bisa masuk. Dan satunya lagi posisinya berada di Pasar Senggol yang ada di Taman Kota. Itu juga klik Kominfo Santi langsung bisa masuk ya. Dan kami sampaikan juga di sini ya, mungkin ada beberapa permasalahan, mungkin penyebab mungkin agak lambat, nggak bisa masuk ya. Satu bisa jadi mungkin ya, tidak pungkiri mungkin pas ada gangguan di kami ya. Gangguan itu bisa macam-macam kan, koneksi bisa nggak bagus. Kemudian yang kedua bisa jadi kabel itu terputus ya, kabel itu bisa terputus sehingga kita harus perbaiki. Kemudian yang kedua di internal mereka dicek, bisa jadi mungkin HP-nya nggak support. Tapi kalau udah bagus kita next ke lanjutnya. Yang ketiga bisa jadi penggunanya itu yang banyak. Satu bisa jadi mungkin karena itu tadi ya CFD lagi ya, nggak bisa masuk. Pasti udah banyak nih yang menggunakan. Toh kalaupun juga bisa masuk, banyak yang menggunakan, pasti agak lambat. Nah, sudah tentu ini kan masukan buat kami. Ya, mungkin perangkat kami perlu kami perkuat lagi sehingga nanti yang bisa mengakses itu lebih banyak. Sebenarnya internet yang kita berikan itu dedicated atau unlimited yang cukup besar. Ya, mungkin kapasitas orang yang bisa masuk itu yang terbatas. Ya mungkin jatahnya mungkin sampai 50, ternyata yang mengakses itu bisa sampai 75, 100 ya sudah tentu pasti akan agak lambat seperti itu. Nah, itu mungkin yang menjadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait mungkin lambatnya di internet di sana. Jadi tapi harus diketahui juga bahwa memang di sana tuh sekali lagi untuk yang jualan beda ya Pak Kadis ya. Sama yang untuk pengunjung beda gitu ya. Jadi tidak jadikan satu. Jadi banyak akses di sana sebenarnya. Cuma sekali lagi jika memang pas lagi lambat itu karena memang pemakainya lagi banyak seperti itu ya. Ya nanti mungkin kedepannya bisa saya tambah lagi titiknya. Asungkare kita memiliki perangkat, kita bisa tambahkan lagi atau mungkin ada yang memberikan kami CSR perangkat, kita akan tambahkan lagi di beberapa titik asalkan tidak ya, tidak berdekatan. Kalau berdekatan juga rugi. Ya, juga rugi ya. Jaraknya harus ditentukan. Nah, itu mungkin terima kasih masukannya dari ini sudah dikasih nama Bapak Sumerte. Bapak Sumerte. Bapak Sumerte. Tambahannya adalah apakah memang ada jam-jam tertentu untuk wifi tersebut, free wifi tersebut?
Nggak ada jamnya. Itu 24 Baik, jam. 24 Kecuali jam, nyepi Pak. kita pasti matikan. Iya, tapi jangan jam 12 juga ke sana ya Pak ya, sendirian nanti. Bisa justru jam segitu kencengnya. Kenceng, tapi Nah, justru saya Oke. sampaikan jam-jamnya. Jam yang sibuk penggunaan internet itu adalah jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Oke. Nah, kalau seumpama sorenya jam 5 malam gitu kan, pasti kalau hari libur pasti karena dari pemerintah sudah tidak menggunakan jaringan internet tersebut. Ya. Jadi itu kita berbagi. Selain pemerintah juga masyarakat bisa menggunakan internet yang kita kita ya sudah punya ya seperti itu ya. Baik. Yeah. Saya hanya bacakan dulu komen-komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Semangat untuk Pak Kadis Kominfo Santi Bulele yang kedepannya selalu sehat. Dan selanjutnya ada Pak Ketsu dan tim gasken. Selanjutnya ada ini nih, biar bisa dengar RRI di mana saja tanpa mikir blank spot. Jadi sekali lagi blank spot itu memang hanya tertentu saja ya Pak Kadis ya. Untuk yang di perbukitan atau di pelosok itu baru ketemu yang namanya blank spot. Sampai saat ini kita mendapatkan usulan 38 titik blank spot dari desa, dari seluruh desa ya. Ini yang terbaru ya? Yang terbaru dan itu sudah kita usulkan ke Kementerian Kominfo dengan tahapan sampai dengan 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan yang nantinya mendapatkan mendapatkan tindak lanjut dari kementerian. Tindak lanjut dari kementerian itu ada sebenarnya saya datanya ya. Itu ada sekitar 10 desa ya. Ada sekitar 10 desa yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kominfo. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang bisa optimalisasi artinya dikuatkan sinyalnya. Ya, kalau seumpama dia tuh sama sekali tidak bisa dijangkau oleh jaringan internet atau seluler yang lainnya, itu akan dibangunkan tower. Nah, sudah tentu kan biaya gede dan ini mungkin nggak bisa dalam 1-2 tahun ke depan. Ya, butuh waktu nantinya. Ya, sambil nanti melihat perkembangan di Tower Puryapada apakah itu bisa menjangkau ke sana atau tidak gitu. Kalau tidak ya mungkin sudah tentu perlu backhaul lagi, perlu tower untuk mengantarkan sinyal biar bisa dibawa ke sana. Oke, siap. Kita ke Bli Gede Adi dulu nih. Bli Gede untuk untuk setiap pemeriksaan itu memang ada nggak jatah untuk pemeriksaan bahwa seminggu sekali kayak melihat jaringannya atau dicek lagi seperti itu? Untuk pengecekan internet, kebetulan kita sudah ada gitunya dashboardnya. Dashboardnya. Kita tinggal lihat di website aja. Website setiap pagi kita lihat websitenya. Semisal ada desa adat, fasilitas umum, DTW yang sudah mati selama 3 hari atau 2 hari, kita langsung tanyakan ke PIC-nya, Mbak. Apa kendalanya? Kalau memang itu mati karena jaringan, kita langsung lapor ke penyedia kita, Mbak. Oh gitu, oke. Jadi kalau pemeliharaannya jadi seperti itu? Seperti itu. Dan itu hanya bisa dipantau melalui, nggak mesti harus datang? Nggak mesti datang. Oke, mungkin Bli Gede ada yang diceritain lagi tentang pengalaman Bli Gede sebagai staf jaringan nih, seperti apa nih? Karena memang kan di zaman sekarang dunia internet itu kan memang udah jadi kebutuhan ya, nggak cuma di kota, di desa juga pastinya biar sama rata. Nih kalau dari Bli Gede pengalaman pribadinya mungkin yang ingin bisa sampaikan? Kalau pengalaman pribadi sih kebetulan saya gini, Mbak, yang mengelola gininya Bali Smart Island-nya. Siap. Smart Island. Kita gini di lapangan sih gini, Mbak. Kita kan masyarakat terutama anak-anak yang pakai WiFi Bali Smart Island itu kan anak-anak sampah, Mbak. Sampah jadi harus dikasih tahu berarti ya. Banyak keluhan dari desa adat ketika saya ke sana mendatangi beliau. Ada keluhan sampah gitu, Mbak. Jadi pesan saya sih kepada masyarakat Buleleng, terutama anak-anak yang menggunakan akses free WiFi Bali Smart Island, tolong sampahnya dijaga gitu. Dibawa lagi pulang ya, karena dirapikan. Baik, Pak Kadis izin ada yang menelpon kembali. Ya baik, selamat pagi. Om Swastiastu. Oke, selamat pagi Pak. Dengan Pupui Bulan. Ya silakan Pak Dimas, apa kabar? Ya, kabarnya sehat. Selamat pagi. Alhamdulillah. Iya. Silakan. Selamat pagi Pak Dimas. Ya, saya cuma memberikan support, tapi support saya ini lewat pantun, Pak. Silakan. Hari Kamis, hari Jumat di Jalan Jempol. Mobilnya oleng nggak jadi ke airport. Bapak Kadis semangat, gaspol.
Cakep, luar biasa. Semangat, semakin semangat dikasih pantun sama Pak Dimas nih. Terima kasih. Itu saja, nggih. Terima kasih, luar biasa nih apresiasi melalui pantun berarti Papa Dimas, nggih. Terima kasih banyak Papa Dimas dan baik Pak Kadis, mungkin ada yang juga ingin sampaikan karena memang sudah semua saya sampaikan untuk WhatsApp dan juga penelpon sudah tidak ada. Kita ada waktu. Saya tambahkan lagi seperti tadi ya. Jadi hal-hal yang kita lakukan untuk mengecek memang kalau bisa, ini kan zamannya sudah zaman IT, kita bisa mengecek langsung di tempat. Ya, tempat kita ada yang namanya MTRG. Jadi penggunaan internet itu kita bisa deteksi apakah terputus atau tidaknya bisa kita deteksi dari tempat tersebut. Jika sampai dengan di sana kita posisinya, ternyata posisinya aman. Tapi dari masyarakat pengguna itu masih mengeluh, saya nggak bisa menggunakan ya. Mau nggak mau kita harus turun, Pak. Ketika kita turun kadang-kadang, ya, kadang-kadang karena ketidakpahaman dari mereka. Lupa nyolok, Pak. Jadi harus pasang hal lagi. yang simpel padahal. Kedua, tapi perlu nge-restart aja, jadi cabut pasang lagi karena mungkin dia kepanasan atau gimana ya. Itu kan permasalahan teknis ya. Yang selanjutnya ya bisa jadi karena kabel terputus. Ya, kalau kabel terputus pasti kita bisa detect dia. Oh, terputusnya di sini. Ya, terputusnya di sini ya. Kita harus cari. Nah, putusnya ada di mana ya, seperti itu. Nah, itu mungkin termasuk juga sampah tadi sampaikan ya. Ada tempat-tempat seperti itu diberikan layanan-layanan juga bisa dimanfaatkan secara positif ya, jaga kebersihannya. Saya lupa lagi satu. Apa? Sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah. Selain BSI itu diberikan kepada fasilitas umum lainnya, kita juga memberikan kepada bank sampah di beberapa desa itu yang aktif. Jadi kita minta rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, mana bank sampah yang aktif. Ya, mereka aktif memungut sampah dan memilah sampah organik dan plastik, itu kita berikan sepanjang tempat tersebut representatif. Ada gedungnya, kemudian ada colokan listriknya, dan posisi perangkat kita itu juga aman. Apalagi mereka memiliki yang namanya aplikasi pengelolaan bank sampah. Jadi kelihatan kalau bank sampah plastik seperti ini mereka berapa bisa menghasilkan uang. Punya tabungan bank sampah seperti itu. Ini salah satu mendukung dari program sampah berbasis sumber. Seperti itu ya. Baik, satu lagi Pak Kadis, mumpung kita masih ada di kesempatan. Selamat pagi Pak Kadis, saya Ibu Fauziah di Jalak Putih. Saya sih hanya ingin mengapresiasi apa-apa yang sudah dikerjakan. Yang jadi sharing saya adalah pagi hari ini adalah terkait dengan kebersihan. Bener banget Pak, saya suka gemes kalau misalnya sudah disediakan sesuatu yang baik tapi ditinggalkan sesuatu yang jelek. Ini mungkin buat masyarakat yang lainnya tolong dijaga. Yang jadi pertanyaan saya untuk Pak Gede Adi, itu berarti naruh wifi free-nya jauh atau tinggi atau gimana kok sampai ada yang ngambil? Itu aja sih. Terima kasih, selamat bertugas kembali dan selalu lancar jaya ya, semoga saja tugas-tugasnya. Terima kasih. Baik. Gimana Pak? Oke. Untuk pemasangan perangkat kita Mbak itu pasti kita cari aman. Ya. Kita taruh di atas. Mohon maaf, kemungkinan karena pemikiran masyarakat ketika perangkat tersebut dibawa ke rumah, sampai di rumah ada internet seperti itu. Gitu kemungkinan pemikirannya Mbak. Jadi sampai terjadi kemarin tuh seperti itu ya. Semoga sekali lagi untuk Anda yang memang sudah diberikan layanan free wifi dijaga juga, apalagi BSI yang tadi juga disampaikan, semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang seperti itu. Baik Pak Kadis, karena waktu juga dan beli gede nih, ada yang ingin sampaikan sebagai closing statement Pak Kadis? Silakan pesannya. Mau terakhir yang ingin sampaikan apa? Untuk pesan saya pribadi untuk masyarakat Buleleng, tolong dijaga perangkat kami dengan baik-baik. Itu saja sih Mbak. Terima kasih Budi Gede. Pak Kadis mungkin sebagai ujung tombaknya. Baik, mungkin kasih sedikit pantun juga. Boleh Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Tapi cukup 2 frasa atau 2 bait saja. Boleh Pak Kadis. Jalan-jalan ke Pasih. Cakep. Mari gunakan internet secara positif. Pesan saya seperti itu saja. Artinya internet itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau kita gunakan secara baik itu hasilnya akan positif. Tapi kalau kita gunakan untuk hal yang tidak baik itu akan menjadi atau hasilnya akan negatif juga. Jadi bijaklah menggunakan internet. Termasuk juga catatan saya, bijaklah juga untuk melakukan atau bermedia sosial. Nah, itu penting sekali buat saya. Tambahannya karena internet adalah sumber untuk melakukan kegiatan-kegiatan di digitalisasi, termasuk juga di media sosial yang paling digandrungi oleh masyarakat sampai dengan saat ini.
Setuju Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk kesempatan pagi hari ini, dan juga Beli Gede. Terima kasih Beli Gede. Sukses dan lancar selalu untuk jaringan-jaringannya. Semoga tidak ada lagi yang terjadi yang seperti itu. Dan akhirnya saya Irna mewakili tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.